Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 0521166063, jurusan Sains Informasi UPB Bandung. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan atau memberikan tanggapan terkait tugas praktik satu mengenai matkul pemrograman web dengan soal tugas seperti yang telah terlampir diberikan atau yang ada di share screen saat ini. Oke, langsung aja. Yang pertama terkait tentang struktur HTML yang sistematik, valid dan lengkap serta desain CSS itu. Nah, untuk saat ini saya menggunakan Vue.js, tapi di sini saya menggunakan CDN sehingga script Vue.js itu tidak perlu kita install di lokal kita gitu. Jadi kita menggunakan CDN yang telah disediakan oleh Vue.js sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempersingkat atau memperingkas agar kode tidak terlalu berat gitu. Karena memang kebutuhan saat ini masih skala kecil gitu. Pertama itu, lalu yang kedua terkait dengan JavaScript DOM gitu, data object manipulation gitu. Yang dilakukan adalah dengan menggunakan seperti data binding di bawah gitu ya. Jadi ada penggunaannya itu seperti ini. Lalu ada juga selain itu implementasi CSS yang diterapkan gitu ya. Yang pertama ada yang menggunakan inline, lalu ada juga yang memang menggunakan eksternal gitu ya, atau yang langsung kita ambil langsung dari style CSS-nya sendiri gitu. Lalu selain itu kita juga menerapkan tentang implementasi validasi gitu, validasi form gitu. Contohnya ada di login. Di sini kita menggunakan suite alert gitu untuk mengecekkan email berdasarkan data yang telah diberikan gitu, data JavaScript tentang data pengguna maupun data trackingnya sendiri gitu. Lalu selanjutnya tentang modularitas file dan struktur file gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan aset-aset yang tadi diberikan gitu. Jadi kita melakukan pemisahan antara CSS, JavaScript serta aset-aset yang akan digunakan gitu. Oke, mungkin selain itu kita coba langsung masuk ke tampilan aplikasinya gitu. Untuk tampilan aplikasinya nanti seperti ini. Oke, coba saya logout dulu. Nah, di sini itu adalah tampilan loginnya gitu ya. Yang mana nanti di sini pun akan adanya validasi gitu ya. Contoh misalkan kita coba login menggunakan salah satu akun di sini. Lalu kita coba masukkan passwordnya yang salah ya. Nah, di sini ada keterangan suite alert atau alat validasinya gitu. Tapi kalau kita masukin datanya dengan sesuai, nah ini kita berhasil, nanti akan dirender ke halaman dashboard gitu. Lalu di tugasnya sendiri pun sempat dijelaskan gitu ya tentang penggunaan apa ya kemarin itu ini penyesuaian tentang penyesuaian tentang greetingnya. Nah, di sini juga sudah disesuaikan gitu berdasarkan kalau kita, berhubung hari ini saya cobanya di pagi hari, maka akan greetingnya itu selamat pagi gitu. Lalu sini ada keterangan data karyawan atau user yang login. Lalu ini ada kebutuhan juga untuk terkait informasi bahan ajarnya. Lalu ada history tracking gitu ya. Oke, lalu selain itu kita juga ada punya history tracking belajar. Lalu di tugasnya pun sempat diminta untuk terkait ada tracking gitu ya, tracking data gitu. Lalu ada juga tentang stok bahan ajar. Nah, di sini kita bisa coba simulasikan terkait untuk yang informasi bahan ajar gitu. Di sini ada detailnya gitu ya. Nah, ini berdasarkan, nah itu untuk aset-aset yang kita kelola gitu ya, untuk ditampilkan datanya. Lalu ini ada tambahan modal untuk data binding, sementara sih CRUD ya, mungkin seperti CRUD untuk tambah data bahan ajar. Itu lalu ada history di bagian sini, tapi ini hanya preview saja. Nah, ini mungkin yang agak lumayan itu ada bagian di delivery atau tracking bahan ajar ya gitu. Nah, ini ketika dimasukkan, kita coba masukkan berdasarkan data yang telah ada gitu. Contohnya ini data tracking deh.
Lalu kita coba. Nah, ini di sini kelihatan ada detail informasi penerimanya, data pengirimannya, status pengirimannya tuh berdasarkan progres presentasinya udah berapa persen gitu. Lalu ada riwayatnya juga gitu. Ini kan case-nya 50%. Gimana kalau kita cari yang 100%? Misalkan kita masukin lagi. Ini status pun bakal berubah gitu. Ini udah dikirim. Ini progresnya 100%, lalu ada riwayatnya pun sudah sampai ke selesai gitu ya. Itu history. Lalu di sini ada logout, mungkin ada beberapa, ini belum ke suite archive juga ya maksudnya. Nah ini juga mungkin ada beberapa kekurangannya juga gitu, tapi secara fungsionalitas kebutuhan yang diminta itu sudah dipenuhi. Mungkin sekian untuk presentasi atau penjelasan mengenai tugas satu makro pemrograman web dari saya. Terima kasih, mungkin mohon maaf bila ada beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.